Gue sampai sama anak-anak sama Andi gitu-gitu gue ngobrol kayak anjing Regen on fire banget ya. Iya dia udah biasa sih industri bla bla segala macam. Tapi ternyata kita gak tahu kalau dibalik ke on fire-an lu itu mungkin pas ke rumah anjing anak lu udah tidur lagi. Terus gue awal-awal Mal. Iya. Awal-awal gue masuk industri Mal. Iya. Gue gak tahu ya tapi ini gue ngobrol sama psikolog juga ya. Iya. Gue sempet depresi gitu. Sempet kayak ya tapi bukan depresi. Depresi kan ada yang berat ada yang ringan ya. Mungkin gue masih yang ringan lah gitu. Emang disuruh buat ya gue untuk menenangkan diri gitu. Karena gue awal masuk industri kaget Mal. Selamat datang kembali ke Bertahan di Industri dan bintang tamu kali ini adalah salah satu komika sukses di Indonesia. Gila ya. Sudah ada billboardnya kemarin saya jalan-jalan gitu tiba-tiba ada muka ini orang ya Regen gokil. Regen ini gila. Dulu tuh komika sukses itu kan kayak G gitu kan. Terus Boris Bokir. Masih sih sukses sampai sekarang. Masih ya? Mereka mah. Pada ya maksud Ernest. Sebenarnya mah yang sukses sekarang udah lebih banyak kayak gue kayaknya udah nggak usah terlalu burn out lagi deh di dunia entertain gitu. Kayak lebih santai aja. Kayak Boris gitu kan. Gue sering banget denger maksudnya kayak program baru ada nama Boris gitu. Cuman pas main lu kok gak ada Boris ya ternyata gak deal ternyata apa gitu. Iya. Dan apa namanya kemarin aja kalau kita ngomongin soal komika sukses ya kan Ari Kriting aja Big Four baru Netflix dunia nomor 1 tuh sempat The Big Four. Jadi tuh hampir segala lini tuh memang sekarang diisi komika dan kita kayak pas kemarin gua jalan aja ada apa iklan apa sih tuh Ken? Sebut aja. Iklan pergi-pergi itu. Pergi-pergi itu. Iya. Kan ada bannernya tuh kan, lu kan di jalan-jalan kan. Nah pas gue lihat banner itu gue kayak ya sekarang mah komika, maksudnya mau nanti Bintang Emon, mau nanti Aci Resti, mau siapa ya udah bukan sesuatu yang kaget lagi. Oh ini ada Regen nih, kayak biasa aja emang komika di segala lini ada terus nih. Alhamdulillah iya bener sih. Alhamdulillah ya. Iya. Ya kayak kalau dulu ya kayak film lu Comic 8 awal-awal tuh kan. Oh iya. Wah gila itu bener-bener kayak bangga banget lu. Maksudnya gue sebagai komik open mic ya dulu ya. Iya. Gue belum masuk suci kan dulu kan. Belum. Wah gila gue ngeliat wah gila komedian komik udah bisa main film sendiri dan filmnya box office. Maksudnya dulu tuh gue nggak pernah tahu ada jumlah penonton film segini. Iya. Nah itu pas di Comic 8 tuh tiba-tiba nembus 2,5 juta gitu. Iya. Gila keren banget ini gitu. Terus ya kayak kebanggaan banget tuh buat komik. Wah suatu hari gue bisa nih kayak mereka nih begitu. Iya makanya pas lu main Miracle in Cell No. 7 anjing sih tuh lucu banget like yang lu ngaji-ngaji awal-awal itu tuh berdua sama Jekyll. Dan mati gue anjing sekarang tuh kalau mau ngelihat film ada komika tuh emang sudah emang komika ada di mana-mana di segala box office, iklan, digital yang viewersnya banyak, pasti ada komika. Bahkan sekarang aja kayak Pras aja sudah take over sempat take over YouTube-nya Om Ded ya kan? Betul. Yang dia interview Ono, kan dia yang megang itunya kan. Jadi kayaknya tuh udah mulai Om Ded aja udah beberapa invest udah mempercayakan lah ke komik-komik lah ya. Uus agak lain yang gue tahu tuh timnya Mamat, Boris sama itu kan. Oh iya invest Has Kreatif. Has punya siapa sih? Nah gue kagak tahu deh. Tapi itu kalau Has Kreatif kalau nggak salah per konten. Yang gue tahu. Oh bayarannya? Investnya. Oh per konten. Iya per konten. Kayak Maling tuh yang punya Mamat itu kayaknya enggak deh. Kalau yang si Pras itu ada. Soalnya gue ngeliat logonya. Kan kalau yang Pras tuh ada logo close the door tuh. Ada di atas ya kanan tuh. atas kanan ya. Nah kalau di Mamat tuh nggak ada tuh yang Maling tuh. Iya soalnya kayaknya Om Ded takut. Kalau sama Mamat resikonya tinggi. Mamat resikonya tinggi. Resiko tinggi. Iya benar. Tapi memang tapi yang gue penasaran ya. Maksudnya kan kalau kemarin gue interview Frimawan kan, maksudnya dia itu masih ada sesi galau-galaunya lah. Dia tuh masih ada sesi kayak healing ke Bali kan. Bikin Indomie terus dia dapat anjing ternyata bisa dari Indomie dong gue dapat arti hidup kayak gitu-gitulah. Nah, kalau lu sendiri nih kan sekarang udah ada semuanya pas segala macam Gen. Ada gak sih ngerasa sedih-sedihnya masih gitu sampai sekarang gitu? Sedih-sedihnya? Iya, maksudnya yang anjing galau-galaunya atau enggak ternyata hidup ini masih nggak enak-enak juga ya. Maksudnya masih nggak ada belum puas gitu. Ada, gue masih ngerasain kayak sebenarnya bukan belum puas, yang ngerasain kayak capek gitu. Gue tuh capek banget ngerasainnya. Kayak apalagi di tahun 2022 ini ya, ini gue ngerasain banget tuh. Wah gila, gue capek banget. Maksudnya gue bekerja sebagai seorang entertain lah sekarang gitu. Nah privilege kita itu adalah kita tuh bisa mengatur
waktu kita buat keluarga tuh bisa lebih banyak. Kita bisa libur kapan aja sesuka hati kita sebenarnya kan. Kalau kayak lepasan kayak kita gitu terus kita bisa ya menentukan sendiri lah waktunya gitu. Cuman itu yang kadang bikin gue sedih gitu. Kok gue jadi jarang malah nama keluarga ya. Apalagi kalau misalnya kayak gue berangkat pagi nih. Anak gue belum bangun. Terus gue pulang anak gue udah tidur gitu. Jadi kan gue posisi juga tinggal di Tangerang kan Mal. Nah itu kadang rumah Pak Haji itu bukan? Bukan. Alhamdulillah di agak kesinian lagi lah rumah Pak Haji gak gue tempatin tuh. Jauh soalnya. Jauh banget itu bener dah. Terus? Ya itu kadang gue wah gila gue kerja nih kacau banget ya gue ngerasain kayak terlalu banyak waktu buat gue kerja gitu dibanding sama keluarga gitu. Padahal gue nyari duit ini kan buat keluarga gitu tapi kenapa keluarga nggak bisa dapetin gua tapi dapetin kayak ya cuman duit doang materi doang gitu. Gue sempat mikir begitu, gue sempat sedih gitu mah. Gue bener kayak wah gila gue sampai ngomong sama istri kayaknya kita harus atur ya 2023 nih gimana caranya maksudnya nggak usah terlalu sibuk gimana gitu. Yang penting nutup lah yang lain-lainnya udah cukup lah gue begitu gitu. Dan gue mikir kayak gue ngobrol juga karena beneran itu sampai gue bawa ke manajemen gitu Mal. Obrolan itu gue ngomong ke manajemen bahwa gimana ya caranya gue nih kayaknya ngerasa terlalu burn out banget nih di dunia entertain nih gitu. Anjing bahasanya udah burn out gitu. Iya maksudnya gue kayak Oza banget ya Oza. Bener iya sih Oza banget ya. Jaksel banget ya. Burn out. Ngikut-ngikut aja sih gue itu. Bang Omika ini anjing emang ada aja. Enggak itu gue bangganya sama anak-anak komik sih. Maksudnya ada aja di segala lini. Kayak Oza ada di segala lini kita tuh. Iya, sampai seperjakselan ada yang megang juga. Jaktim ada yang megang juga. Bener. Iya. Terus kan. Ya itu terus gue ngomong ke manajemen kayaknya gue 2023 nih harus diatur deh. Maksudnya kita strateginya gimana nih. Maksudnya gue juga capek banget kalau misalkan kita kerja kayak begini. Gue full dari pagi sampai malam gitu. Kadang Sabtu Minggu juga dihajar nyari off air kayak gitu-gitu. Gue bener obrolin gitu. Ya gue kasih contoh ya maksudnya yang kayak banyak nih komik-komik sebenarnya yang aman-aman aja gitu. Akhirnya dia mengeksklusifkan dirinya gitu. Gue kayak ngerasa aman-aman terlalu tuh kayak gimana kan Panji gitu aman-aman maksudnya kayak gimana? Ya Bintang Emon lu lihat dah Bintang Emon kayak nggak pernah terlalu ini banget kan? Iya ya. Gak pernah terlalu gimana tapi sekalinya dar gitu dapat iklan tuh gede banget tuh langsung tuh. Iya juga ya nggak yang kayak lu industri banget. Gue gue orang muji kan, Regen di mana-mana nih ada di TV ini buset lu kagak tahu aja apa yang udah gue korbanin gitu. Ada di tema lu juga. Iya di YouTube tema di TV kayak gitu. Belum kemarin host Suci. Ya host Suci kan? juga. Iya lu tuh termasuk komika yang makanya tadi gue bilang salah satu komika sukses di Indonesia sekarang karena hampir di segala lininya lu juga ada. Masuk digital ada, per TV nasionalan ada, iklan ada, billboard ada, acara off air jalan, podcast eksklusif Spotify ada. Jadi lu ada di semuanya Gen. Makanya gue pas kemarin ya itu baru tahu concern lu ternyata lu nggak ketemu keluarga itu. Iya itu yang gue rasain akhirnya ngerasainnya kayak gitu tuh wah gila gue terlalu capek nih kayaknya nih gue kayaknya harus udah mulai ngurangin nih. Ya itu tapi sebenarnya gue banyak doang cuman kagak ada yang fokus banget gitu. Gimana itu? Iya maksudnya kayak lu sebutin gue di inian ada cuman kayak semua tuh cuman ya kerjaan doang nggak ada yang gue fokusin banget gitu. Kayak di TV gue bukan orang yang sebenarnya dicari banget gitu. Orang yang dicari banget tuh kayak misalnya lu mau bikin program nih yang ada di nama pertama tuh si ini gitu. Nah kalau gue tuh kita selipin si ini yuk, si Regen yuk. Kayaknya dia bisa nih main nih ntar nih. Gitu. Kalau gue tuh bukan yang kayak Diki udah mulai top of mind nih kayak gondeng-gondeng. Oh Diki nih gitu. Iya udah mulai gitu. Tuh. Kalau gue sekarang ngerasa kayak kita selipin si Regen yuk gitu. Karena kadang program udah jalan baru gue masuk gitu. Jadi kalau nggak coba-coba jadi bintang tamu gitu. Oh bukan yang ini ya, bukan yang dari awal banget. Regular. Iya. Oh. Bintang tamu, lucu nih, yaudah nih tambahin Regen tuh gitu. Iya. Makanya gue bilang gue kagak fokus banget gitu. Terus gue juga bukan inceran media seperti dua orang teman gue yang bareng ya. Hitungannya kan sekarang tuh ada 3 lah yang benar-benar ke industri TV lah. Ada gue, Marcel sama Kiki gitu. Marcel sama Kiki, Kiki mau ngapain itu kayak masuk semua kan ke berita tuh. Kiki transfer duit ke orang aja masuk ke berita gitu. Terus si Marcel macem-macem lah pokoknya pada masuk. Nah gue tuh nggak yang seperti itu.
Ya, beli bokep makanya masuk lu berita habis itu. Ya jangan sampai kayak begitu sih gitu. Kalau beli bokep kayaknya ya cukup yang Traveloka aja itu ya. Yang apa pergi-pergi yang gue itu. Oh Traveloka ya yang waktu yang itu. Yang beat lu. Yang email. Yang gara-gara email. Pada sponsornya pergi-pergi. Gue sebutnya Traveloka. Kagak orang kagak kontrak. Ini eksklusif, kagak kontrak ya. eksklusif. Yang beat lu. Iya yang gue bilang. Bandel itu. Bandel ya. Yang ketahuan. Ini lu tahu gak tapi beat itu? Tahu lah. Oh, itu kan beat. Tahu. Itu beat gue sebelum nikah. Oh beat andalan tuh ya soalnya. Sebelum nikah kan gue bikin show namanya Wedding Proposal. Iya, wedding proposal itu adalah pengakuan gue selama gue bandel dulu. Jadi gue kayak gue mau bikin materinya tentang ini, tentang pengakuan dosa gue. Makanya yang main Tinder, terus yang Traveloka. Iya, email masuk pas lagi jalan itu. Pas lagi jalan, yang main Tinder ketemu ceweknya punchline semua, ada yang ceweknya mirip gue bilang itu. Anjing itu lucu banget sih. Tapi kayaknya kalau yang sering nonton lu mah udah tahu banget beat itu ya. Itu beat pamungkas lu tuh ya. Ya itu beat off air sih tapi. Beat off air, nggak mungkin on air tuh ya. Iya, kalau on air ampun gue. Aduh, bakal kena tuh Traveloka kena apa kena. Tapi kalau misalkan ini Gen, kan lu tadi bilang lu udah ngomongin ke manajemen lu soal di 2023 ini, sekarang kan udah 2023 ya. Di 2023 ini lo akan mengurangi job-job lu. Tapi lu kan sadar gak sih kalau berusaha mengurangi pekerjaan demi ada waktu dengan keluarga, itu pasti nanti lo akan disalip sama orang lain lagi, bahkan mungkin pekerjaan yang lo miliki sekarang sedikit-sedikit akan berkurang gitu. Lu akan lu bener-bener gimana ya bahasanya ya. Gue pernah ada di sesi itu soalnya mengurangi pekerjaan karena saking sibuknya gue. Tapi akhirnya gue nyadar bahwa kesalip sama yang lain. Iya mungkin kesalip sama orang sama yang lain, sama komika yang lain. Terus habis itu gue ngerasa kayak yang tadinya orang yang tadi ngoling-ngoling gue akhirnya ngolingnya lu lagi karena lu mengurangi itu, berusaha mengurangi itu. Lu nggak takut tuh kayak gitu-gitu tuh? Makanya kemarin obrolannya cukup panjang ya. Gue sama ya manajemen gue. Ya kita ada strateginya lah ngaturnya. Maksudnya gue mengurangi dengan apa yang akan gue lakukan di waktu libur gue, di waktu kosong gue tuh dengan membuat apa gitu. Jadi ya kayak gue pengen nih, gue pengen open mic lagi. Gue pengen open mic lagi. Ya salah satunya ya gue mendevelop diri gue di waktu-waktu kosong gue. Gue open mic lagi, gue nulis materi lagi, gue stand up lagi gitu. 2 tahun malah gue bener-bener stand up tuh ngaco bener gue. Maksudnya gue ketika ada panggung, gue stand up tuh dengan materi yang seada-adanya aja gitu. Kayak yang kemarin di Jambore aja tuh gue ngerasa ya gak begitu puas gitu. Terus di Final Suci juga gue stand up juga gue ngerasa gak begitu puas gitu. Kayak ya gue stand up ya asal ada aja materinya. Kalau dulu ya gue bahkan gak tahu ya malah, tapi gue ngerasa dulu, oh gila gue dulu kayak kocak banget, dah lucu banget, dah gitu gue ngerasa dulu gitu. 2018-19 gitu gue. Zaman ikut World Tour lu lucu banget. Nah World Tour itu gue ngerasa tuh waktu gue sama Panji tuh, ya gue kan naiknya gara-gara itu juga kan materi stand up gue yang pecah banget itu kan. Bisa dibilang tuh yang LPM-nya lumayan der gitu. Gue kan main gitu kan, dar gitu, hampir sama kayak gue. Pras Teguh tuh tiba-tiba sama G Pamungkas tuh tiba-tibanya sama. Gue ngerasa gue udah mulai berkurang. Nah itu adalah salah satu strategi ya. Berarti gue tahun ini nih gue harus fokus untuk kembali ke stand up gitu. Bikin spesial gitu. Bikin spesial, gue mengurangi ya di TV, ya udahlah di TV dikurangin gitu. Lagian juga gue juga udah bingung apalagi sih yang gue kejar gitu sebenarnya. Iya ya. Dan sekarang tuh gue baru dengar dari anak-anak penjualan digital download itu udah lumayan loh Gen. Maksudnya penghasilan dari digital download. Gue tahu dari Patra, gue tahu dari anak-anak tuh Popon, cerita-cerita soal digital download itu ternyata gede. Iya. Itu ada siapa ya Awe kalau nggak salah udah nyampe berapa puluh ribu gitu Awe. Iya Awe kan termasuk yang penjualannya bagus. Penjualannya bagus. Dulu gue callback itu berapa itu udah sampai sekarang ya callback tuh tour kita di tahun 2018-2017. Kita jualan digital download itu 2018 kalau nggak salah langsung jualan digital download. Dan sampai hari ini, sampai bulan ini masih ada aja yang beli 1, 2 gitu. Walaupun ratusan ribu mah lumayan gitu malah. Lumayan. Iya, tapi bagi 3-nya yang repot. Iya, makanya bikin special show. Iya. Duitnya masuk paling kan tinggal dipotong yang bikin aja, bisa ke Comika yang potong tinggal itu doang kan. Iya, tinggal itu doang. Tapi gede tetap. Lumayan, makanya gue bilang wah iya. Terus kita bisa ngatur harga kita tergantung kita lagi. Iya benar. Iya maksudnya nggak ditentuin lu harus jual segini ya enggak ya pokoknya ntar potongannya berapa ntar pembagian kuenya kan ngobrol sama Comika gitu yang pasti kita udah tahu nih harga yang bakal kita jual berapa. Kayak gitu tuh lumayan Makanya Radit bisa hidup dari gitu-gitu doang sekarang. Radit Panji. Radit sih emang gila ya. Gila dia jual apa aja sold out.
Kalau special show iya. Cerita cintaku di tempat yang sama. Iya. Sampai berapa belas kali apa tuh? Tetap sold out. Sold out terus. Itu anjing emang Radit. Dan gue tuh makanya gue respect sama Radit sama Panji gitu ya. Maksudnya kalau misalkan kita ngomongin Ernest masih hidupnya dari perfilman lah. Dan dia memang kayaknya emang udah jalannya dia di situ. Dia dapat Piala Citra segala macam. Nah Panji sama Radit yang gue respect adalah Radit bisa mengurangi segala pekerjaan dia, bahkan dia bisa fokus untuk bikin special show dan selalu sold out, dia dapat duit dari situ. Panji penjualan digital downloadnya kan gila. Iya. Belum acaranya sendiri tuh kan tiketnya acaranya berapa tiketnya? Terakhir tuh berapa ribu tuh. Lu bayangin hidup bisa dari situ doang kan? Bisa pindah New York bisa aja. New York, bisa hidup di New York. Nah iya makanya maksudnya kalaupun lu memilih untuk vakum, kayaknya lu bisa mengambil jalan itu walaupun itu jalan yang tidak mau diambil oleh Pras. Itu emang resikonya tinggi banget tuh. Tinggi, tapi Pras gak mau tuh. Pras tuh dia lagi seneng banget jadi host podcast sekarang. Dia bilang, bahkan dia tuh ngerasa bahwa kayaknya gue stand up-nya gue mulai agak mengurangi nih Mal. Gue kebalikannya. Kalau lu justru mau vakum tapi mau bikin stand up gue. Iya, gue juga pengen bikin special show. Gue pengen balik stand up. Masalahnya gue kangen banget, bener dah gue kangen banget stand up. Gue tuh gue kalau misalkan biasanya habis stand up tuh gue happy banget gitu. Cuman gue setahun inilah, 2 tahun belakangan ini nih. Abis stand up tuh kayak nggak pernah puas gitu kayak. Ya udah ya gini doang rasa gitu. Kalau dulu wah bangga tuh, wah jalan petatang petenteng, wah gue pecah nih gitu. Kalau sekarang makanya itu sih yang pengen gue balikin tuh ya regen stand up gitu. Iya. Sampai ada kan orang di komen-komen tuh ada yang kayak ngepost stand up gue yang dulu tuh yang waktu gue ngerosting Viko tuh. Iya lucu banget tuh. Yang Assalamualaikum yang terus gue ngecengin Viko ngomong anjing-anjing mulu kan gitu kan. Itu kan pecah banget tuh. Terus sama orang-orang ini Regen sebelum kenal industri, Regen yang kita kenal, Regen gitu-gitu kan. Terus gue malah kayak baca itu tuh malah kayak sedih, anjir gue ternyata udah jauh banget ya sama ini ya gitu. Sekarang gue di notes gue ya, kalau misalkan dulu tuh gue selalu ada abis ngelakuin apa nih, abis ngerjain apa nih, gue catat gitu ada hal lucu. Misalnya gue perjalanan dari Jakarta ke Tangerang, gue ketemu apa gue catat gitu. Dulu gitu buat materi, buat premis, buat gue bikin materi lah. Nah sekarang 2 tahun ini isi notes gue gombalan sama tebak-tebakan. Wah anjing industri sekali ya, langsung banget ya dari keresahan-keresahan sekarang tebak-tebakan doang sama itu ya. Waduh. Tebak-tebakan. Dan gue tuh gak bisa stand up di TV juga. Karena gue bukan tipe yang main cepet. Iya gak bisa. Gue kan mainnya agak slow, agak lama gitu kan, cerita dulu ngebangun ceritanya baru gue ke punchline. Makanya kalau misalkan disuruh di TV tiba-tiba stand up dong Mas Regen, wah gue angkat tangan gue. Saya gak bisa main pendek, gue bilang. Marcel dong bisa sama Kiki tuh ya. Marcel bisa, Marcel jago banget Marcel. Kiki juga jago banget. Tapi Kiki kan kita tahu jokesnya dia dibikinin sama Yuda kan. Lu masih mau nulis materi sendiri apa udah mulai kayak dibikinin orang? Kemarin gue begitu, gue coba minta bikinin nama beberapa temen gue, Merwin gitu, Win bantu tulisin materi dong, tapi premis dari gue gitu, tolong bongkar-bongkarin nih, gue udah nggak sempet nih buat bongkar-bongkarin materi gue gitu. Iya. Nggak cocok, nggak beneran nggak cocok gitu. Ya setiap orang tuh kayaknya emang harus nemu penulisnya yang cocok dulu ya. Sama Yuda gue juga pernah sama Yuda. Coba nggak cocok juga. Nggak cocok juga, ngerasa nggak enak ya ngebawainnya, kayak ada yang kurang gitu. Marcel dibikinin nggak kalau Marcel? Apa masih nulis sendiri? Marcel, gue kurang tahu deh. Tapi kayaknya dia juga, masih ada yang beberapa dibantuin sama timnya juga kan. Iya ya, kalau Kiki udah jelas-jelas bilang kan dia Kiki bahwa bilang, Yuda mengakuinya kalau yang selama ini dia yang nulis materi-materi roasting, materi-materi stand up di TV semuanya Yuda. Tapi memang itu sih yang kalau gua pribadi gua nggak akan bisa lo ketemu penulis yang cocok nulis buat gua kayaknya ya. Gua ngerasain akhirnya, gua kan ngelihat Marcel sama Kiki pada ditulisin. Cobain lah, gua minta tulisin. Nggak cocok, gua nggak bisa. Maksudnya gua itu sadar kekuatan gua itu adalah sebenarnya di delivery mal kalau stand up. Kekuatan gue di delivery gitu. Nah gue gimana caranya gue bisa dapat delivery yang pas adalah ketika gue nulis sendiri, gue tahu sendiri cara bawainnya, dan gue tahu sendiri emosinya ini semana. Kalau ditulisin orang, gue nggak tahu nih emosinya semana, terus penekanan itu di mana gitu. Itu tuh gue nggak tahu. Makanya gue harus nulis sendiri.
Iya baru mending lu nulis sendiri tapi lu kombut aja. Dibantu dengan kombut. Jadi gue tahu nih. Nah, ntar lu begini Gen. Oh iya sip. Ntar gue catet baru tuh gue bawain ke panggung lebih pede. Iya. Dan kita juga karena kita yang nulis sendiri udah langsung ngelekat di otak aja. Kita tahu bagian yang lucu apa segala macam. Jadi kita pas bawain ke panggung, nih lebih pede. Ya lebih hafal, lebih pede, lebih ngebadaninnya lebih enak. Iya. Soalnya gue kemarin kan ada sempat ketemu anak-anak komik baru lah ya. Gue beberapa lah yang sering Ajis undang ke acara-acara stand up bola apa segala macam. Dia tuh nggak tahu sih kan anak-anak komik yang baru ini kan nonton video-video kita yang lama ya. Terus mereka tuh selalu bilang ke gue yang kayak, Bang lu tuh ngapalin nggak sih Bang yang lu di Suci 2 nggak ada materi tuh lu nulis apa kagak sih apa gimana konsep apa gimana. Terus gue bilang enggak, gue tetap nulis, cuma ya memang persona gue absurd aja, jadi gue seolah-olah kayak nggak nulis tapi tetap nulis sebenarnya gitu Bang ya. Terus lu ngapalinnya gimana, jadi obrolannya masih seputaran itu. Mungkin karena industrinya juga gimana ya, ya mungkin ada ngelihat ini ditulisin nih materinya, nih ditulisin nih di materinya. Jadi kayak nggak kayak kita dulu yang ngulik sendiri banget gitu, yang anjing ini harus nulis yang gimana ya kan, cari keresahannya gimana, terus nonton open mic semua orang dulu kan. Oh materinya bintang BT begini nih, oh materinya Awe begini, Ajis begini, oh berarti gua harus yang biar beda nih sama anak-anak kan gitu pencariannya. Kan sekarang udah jarang tuh, kecuali open mic yang Comika. Cuma kan sekarang komika udah mulai satu warna gitu loh, maksud gue yang jokesnya tuh nggak ada yang kayak kita dulu yang tiba-tiba absurd tuh, tiba-tiba yang marah-marah, tiba-tiba yang Batak. Beda kan sekarang semuanya sudah ada. Lihat Bonar aja udah kayak oh ya udah emang Batak aja udah kan. Kita lihat komika Batak juga udah banyak kan, itu yang sulit sekarang kan. Sekarang karena terus juga sekarang gue ngerasainnya gapnya terlalu jauh Mal. Iya. Kalau dulu tuh enggak Mal, dulu tuh gue ngerasain langsung lu udah segede itu ya, Ari Kriting udah segede itu, terus siapa dulu kita punya Hang Lekir. Di mana gua tuh bisa belajar langsung sama orang senior dulu tuh. Kayak gue belajar sama Adri, gue bisa ketemu Adri, bisa ketemu lu, bisa ketemu Ernest, bisa ketemu Rian Andriadi dulu di open mic Hang Lekir. Nah itu tuh gapnya tuh kejaga tuh. Jadi akhirnya kayak kita nih belajar stand up-nya tuh bisa lebih enak. Kalau sekarang gapnya jauh banget Mal. Lu ke komunitas aja terakhir kapan? Gua aja open mic terakhir komunitas kapan? Yang ada di komunitas sekarang kalau lu samperin ya anak-anak baru juga. Akhirnya mereka ngumpul-ngumpul mungkin belajar dari video, belajar dari yang senior yang di stand up yang mungkin emang nggak lebih sibuk gitu. Iya benar, yang suci-suci angkatan baru gitu kan. Iya gitu. Gapnya jauh banget sekarang Mal. Dulu gue masih ketemu, open mic gue masih ketemu Radit ya, masih ketemu Panji dulu di Hang Lekir kan. Masih pada benar-benar open mic masih. Sekarang kalau misalnya kayak gitu-gitu nih, kayak gua bukan kayak gue ya, kayak Radit gitu, kayak Bang Panji gitu. Open mic-nya sekarang berbayar gitu. Oh iya bener. Ya kan, maksudnya terus kayak yang lain-lain gitu, mau bikin open mic berbayar, kayak waktu itu agak lain bikin open mic berbayar gitu. Iya open mic. Nah jadi gapnya jauh banget nih sama anak-anak komunitas. Kalau dulu nih open mic 20 orang tuh di Jakbar ya, di komunitas gue Jakbar 20 orang gitu. Isinya tapi ada komik-komik gede, tiba-tiba di tengah-tengah ada Awe, di tengah-tengah ada Ajis, tiba-tiba di tengah ada Jawin, tiba-tiba di tengah ada elu. Tiba-tiba open mic di sana kan ada Dodit, tiba-tiba datang aja. Sekarang open mic 20 orang, wahui tiba-tiba ada Gugun Beke. Iya, Pajar Otot. Tuh, kasihan juga ya. Iya. Kalaupun ada komika seniornya cuma nonton ya, bukan yang kita lihat langsung. Wah, Radit mau open mic, Radit Panji mau open mic gitu ya. Dan gara-gara itu, gara-gara kita juga enggak intens ke komunitas. Yang baru-baru nih juga segen mau nanya-nanya sama kita gitu. Mau ngobrol, mau buka obrolan gitu. Itu pada segen. Gue aja, gue bilang, gue terakhir ke komunitas aja, wah gila nih kayak GP jauh banget nih gue sama anak-anak nih, gue udah gak tahu nih siapa nih anak Jakbar atau bukan. Gue juga gak tahu, gitu. Apalagi gue, lebih jauh lagi GP ya. Makanya kayak gitu-gitu. Ya kalau gue kan komunitasnya Jakbar ya, maksudnya kalau lu kan lu komunitas masuk mana? Samarinda? Nggak ada ya? Nggak ada. Gue kan dari Samarinda bikin komunitas pun gue udah di Jakarta kan. Oh iya, ya lu Jakarta. Komedi Cafe gue kan awal udah Komedi Cafe. Jadi kalau ditanya komunitas mana,
Ya gue ikut founder. Iya, di Hang Lekir lah lu. Iya mungkin ya, Hang Lekir mungkin. Soalnya kalau komedi cafe kan gue dari awal aja udah ikut Panji, Radit, Ernest langsung gitu kan. Angkatannya tuh udah 1 tahun di bawah mereka lah. Iya, langsung. Angkatan 1 lah hitungannya lah. Iya, jadi kalau misalkan angkatan pertama langsung founder. Ya. Gue angkatan 1-nya di bawah founder langsung kan. Gue Boris, Gilang, Ajis, Ajis Kuku. Pokoknya itu langsung Krisna Areva. Itu langsung di bawah satu landing di bawahnya dia founder. Langsung kan. Founder kan 0 dulu kita nyebut ya kan. Oh iya 0. Founder 0, nah yang angkatan 1 tuh lu pada tuh. Nah iya jadi maksudnya gue kayak ditanya, makanya setiap ditanya lu komunitas mana sih bang gini, lu open mic dulu di mana? Wah dulu open mic gue muter. Naik motor sama anak-anak ke Bogor, kejar ke Bogor, ke Bekasi ngejar Bekasi. Iya. Dan dulu zaman open mic zaman dulu ya setiap kali kita datang tuh open mic itu selalu rame kan. Kayak bener-bener show bener tapi open mic gitu. Jadi auranya tuh wah belum lagi nonton yang headlinernya nggak dibayar kan. Tiba-tiba Asep Suhaji datang, Ernest Prakasa datang. Itu kan kayak wah iya bener sih gap kita kejauhan ya. Gap kita kejauhan. Nah itu tuh yang jadi ya mudah-mudahan enggak sih ya, tapi yang jadi ketakutan gue juga tuh nih gimana nih regenerasi, cuman masih ada sih walaupun Ajis masih ada tugasnya Ajis. Iya masih. Iya tugas kita semua juga. Tugas itu, walaupun sebenarnya mungkin masih ada anak-anak yang datang gitu, cuman jangan sampai terlalu. Gue mikirnya wah nih kayaknya jangan sampai kejauhan banget nih gitu. Iya maksudnya, kalau gue kemarin aja pas gue nonton yang Suci X ya, yang lu nggak host yang gue datang tuh bantuin Yono, gue pas datang. Kan nonton ada beberapa komika yang perform sebelum Yono sama Gautama kan. Kayak Bonar gitu-gitu. Gue pas nonton Ari Brata di samping gue. Pas gue nonton, gue ngomong ke Ari Brata. Ini kenapa ya gue nonton anak-anak baru ini gue gak terhibur sama sekali gitu. Apa karena ini Jokes TV. Karena gue terbiasa denger Joke of Air yang dardero yang hardcore. Atau karena emang komika nih warnanya udah sama semua gitu. Terus kata Arif Brata dia bilang, ya mungkin karena Jokes TV aja kali bang, mungkin kita udah gak terhibur. Tapi gue bener-bener nonton anak-anak itu kayak anjing. Kayak bahkan performance-nya Yono dan Gautama aja di final, gue kayak ngerasa apa kita udah pernah ngeliat yang pecah banget kali Gen ya. Maksudnya untuk yang sebelum-sebelumnya angkatan Babe, angkatan Elu, angkatan Jegel Ardit. Kayak gitu kan. Semenjak angkatan yang di bawahnya Jegel Ardit tuh. Gue udah oke lah Popon masih ya. Tapi udah yang jokesnya tuh udah mulai ketebak gitu loh. Maksud gue kayak arahnya. Iya. Lu nyadar itu gak pas lu nge-host? Deliverynya mereka tuh kayak ketahuan nih. Oh ini mau ke punchline nih. Oh ini mau ke punchline nih. Oh ini punchline-nya begini nih. Sama ya sekarang tuh gak tahu ya karena efek COVID tuh jadi kayaknya ya emang pembahasannya tuh mirip-mirip sebenarnya. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip gitu. Tapi lu berasa gitu pas lu nge-host kemarin-kemarin. Maksudnya atau lu terhibur aja. Oh ini anak-anak pecah-pecah. Ada beberapa yang terhibur gue. Gue Bonar awal-awal tuh gue terhibur gue. Gue yang cewek yang jorok terhibur gue. Eniang. Terhibur tuh gue. Iya, gue Bonar tuh terhibur. Terus ya sebenarnya karena gue ngikutin kali Mal. Karena lu juga nggak ngikutin dari awal kali. Suci X, lu ngikutin nggak Suci X? Enggak. Soalnya beberapa gue nyebutnya Suci X tuh suci paling meta menurut gue. Kenapa itu? Karena pembahasannya tuh mereka di situ-situ aja. Pembahasannya tentang Yono ngebahasnya Gautama, ngebahasnya si Bonar. Oh gitu. Muter-muter aja ya, roasting masing-masing aja. Roasting masing-masing aja. Nah itu mungkin yang bikin gak dapet juga. Gue sih masih terhibur aja sih tapi. Oh karena lu dari awal ngikutin. Dari awal, oh nih ngomongin ini nih. Oh iya, oh ternyata begini. Kayak waktu kemarin tuh ada tuh yang gue ngakak banget tuh ngerosting si Dwik gitu. Ternyata Dwik anak pedagang mie ayam itu dia menyebut dirinya di tongkrongan tuh dengan nama gitu. Ya kayak aneh aja gitu. Dwik minta rokok ya gitu kayak gitu-gitu. Oh. Nggak cocok aja gitu kayaknya lu orang Wonogiri gitu tiba-tiba ngomong Dwik gitu. Bukan orang Wonogiri, orang dagang mie ayam anak Bekasi gitu. Gede di anak Cikarang, gede di Cikarang. Dwik ngomongnya gitu kayak. Nah kayak gitu-gitu tuh gue masih terhibur tuh ya. Terhibur. Karena gue tahu orangnya. Iya, tapi buat orang-orang yang baru pertama kali nonton, ya mungkin maksudnya gimana sih? Emang kenapa orang menyebut nama diri sendiri dengan Dwik gitu? Oh roasting Bang Denny ketawa gua, Gautama tapi. Nah, itu roasting, lucu banget. Ya, yang karena lu ngerti basket. Ya, gua kan gak ngerti tuh. Bang Denny-nya. Ya benar. Gua gak ngerti tuh yang Filipin, yang lu kalah sama Filipin apa tuh? Iya, yang udah dapat medali emas belum. Itu kan lucu banget. Iya, nah itu kan gua gak ngikutin basket tuh, gua kagak tahu tuh. Nah, mungkin gara-gara itu. Oh, yang gak relate aja berarti. Gak relate aja sebenarnya mah. Iya, soalnya kalaupun relate lucu-lucu aja sebenarnya kayak lu tadi bilang ya. Tapi kalau lu tuh mulai stand up tuh lihat siapa Gen kalau lu Gen? Kan lu satu angkatan sama Frimawan cerita tuh bareng-bareng lu berdua terus kan. Lu ngefans sama siapa dulu atau lu lihat open mic siapa dulu tuh waktu awal-awal stand up waktu awal-awal? Iya.
kalau awal-awal gue ngefans tuh sama Bintang BT, jujur ya, gue ngefans banget, gue ketawa dia banget. Lucu banget dulu dia dulu tuh. tuh wah gila, gue nonton dia tuh sampai bener-bener gue pause buat gue ketawa dulu kalau nonton dia di YouTube tuh. Iya, gue pause, gue ketawa. Kita aja nggak kuat nonton dia, emang lucu banget ya. Iya, Bintang BT, Benny dulu gue demen banget nonton Benny tuh. Gue sampai bilang tolol banget nih orang, sumpah dah pas ketemu orang itu ternyata selain tolol jelek nih orang gitu. Yang itu udah harafiah anjing. Oh itu lu berdua itu ya, Benny sama awal-awal ngefansnya sama mereka. Bintang WT. Pas belajar stand up terus gue baru tahu tuh Rian Andriadi. G Pamungkas gue juga tuh ngakak banget nonton G Iya Pamungkas. pasti lah. Gitu soalnya terstruktur rapi. Terus dia ekspresif banget gitu. Iya. Terus mulai belajar stand up, gue mulai sukanya tuh sama Rian Andriadi. Oh justru sama Rian. Dan gue udah ngidolain banget dia. Terus gue kayak mencoba untuk, gue pengen punya materi stand up tuh kayak dia. Gue pengen nulis tuh arahnya kayak dia. Act out dong. Atau impersonate gitu dia. Impersonate, terus dia hal-hal remeh kecil yang sebenarnya nggak penting diomongin tuh diomongin, dijadiin sesuatu yang besar. Kayak minjem korek kalau nggak dipinjemin gimana? Iya kan ada tuh dia tuh, lu kalau ngerokok terus lu nggak bawa korek, lu minjem korek. Kalau misalkan orangnya nggak minjemin tuh kondisinya kayak gimana, kayak gitu kan kondisi yang sering kita alami tapi kita nggak pernah nggak pernah kepikiran aja gitu. Iya ya, kita gue udah lama nggak denger jokes remeh tapi dalam gitu ya. Nah itu iya, juga tuh. Iya kan ya. Udah jarang banget sekarang. Iya. Iya benar. Rian tuh ada beat kayak gitu tuh, remeh. Gitu. Sebenarnya kita lihat sehari-hari tapi jadi deep aja. Terus kayak yang paling canggih materinya Rian tuh yang gue demen banget, yang itu nggak lu? Power Ranger tahu dari mana siapa yang ngomong. Kalau misalkan mereka semua pakai topeng begitu. Oh, enggak, iya itu bener lucu. Cuma kalau jokes Rian tuh yang paling ingat gue nonton spesialnya soalnya. Kenapa setiap model semakin mahal tapi ekspresinya semakin gak bahagia. Semakin jutek, semakin jutek, semakin murah brandnya, semakin ceria. Itu kan anjing kayak kita sehari-hari tuh lihat loh. Bagus banget gitu. Gila. Kayaknya gue harus nyari kayak gitu lagi deh Gen. Maksudnya beat-beat yang kayak gitu tuh, wah gila itu cerdas banget tuh, bener dah. The real komika cerdas ya. Iya, kayak gitu-gitu tuh yang sekarang tuh udah mulai orang tuh nggak tahu ya, gue belum pernah nonton komik lagi, tapi kemarin di Jambore ada si siapa? Abdur tuh gue seneng banget tuh penampilan. Abdur emang bagus, rapi terus. Zawin bukan pecah banget kemarin. Zawin pecah menurut gue karena gimmick. Dia kan bermain gimmick kan. Secara materi menurut gue Abdur tuh bagus banget. Dia ngebahas mengenai lagu Surti Tejo yang didengar sama orang NTT. Gitu premisnya tuh. Premisnya gitu. Terus kayak dia nggak ngerti, kayak dia ketika Surti bilang fuck you gitu, dia nggak ngerti. Dia bilang gitu, apa ini fuck you ini apa gitu. Terus dia acungkan jari tengah. Ya emang kenapa dia acungkan jari tengah gitu. Terus dia emosi gitu. Di zaman dia kecil dia ngedenger lagu itu tuh bingung, dia bilang gitu. Terus dibawain ke kehidupannya gitu. Iya anjing, gue baru kepikiran lagi, gue udah lama nggak nulis materi. Sejauh ini kan gue kemarin sempat dibilangin kan gue sempat bikin spesial sebelum COVID. Iya. Tapi itu materi gue banyak karena gue sempat vakum dulu 2 tahun stand up kan. Karena gue gabung sama anak YouTubers, gue jadi punya banyak materi storytelling. Yeah. Plus gue habis umroh, habis bikin lagu GGS, jadi materi storytelling gue banyak banget, jadi bisa bikin spesial. Cuma sekarang baru nyadar bahwa iya, gue udah lama nggak bikin materi dari hal yang remeh aja, yang sehari-hari aja, tapi deep banget gitu ya. Wah, itu gue makanya sampai sekarang aja gue nggak tahu tuh formula buat nulis materi kayak gitu gimana. Ini kalau kata Panji small people in big situation atau big people in small situation istilahnya. Jadi lu mainin aja tuh dari situ tuh. Kayak kalau small people in big situation misalnya tukang somai di Gedung Putih gitu. Iya, misalkan kayak gitu. Big man in little situation misalnya kayak Donald Trump jajan cireng gitu. Jajan cireng kan kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya termasuk bisa kita masukin hal-hal yang remeh tapi kita jadiin big situation aja, tapi halnya remeh doang kan. Hal-hal yang tadi nanya korek, kalau misalkan ini bisa jadi masalah nggak di big situation? Nah, tinggal gitu doang. Kayak gue bisa deh nulis. Dan lu terinspirasi dari situ ya untuk lu gabung stand up ya, dari jokes Rian yang remeh-remeh itu sampai akhirnya lu anjing bikin materi keren banget ya dari situ. Keren banget gue ngerasa gitu kan. Wah, Rian tuh dulu bintang tamu di kampus gue juga. Dulu gue ada lomba stand up gitu, terus gue perform kan, terus gue dari situ tuh. Nah kalau misalkan gue pecahnya pertama kali, lu inget gak Mal? Itu gara-gara bareng sama lu, opener lu gue. Di mana tuh? Di
Trisakti lu sama Ernest. Oh iya, gue selalu bilang tuh, Frimawan juga bilang. Frimawan juga kan itu? Iya, gua, Frimawan, Papa Jidan, openernya tuh. Yang gue inget itu ya bertiga tuh. Iya Papa Jidan, terus headlinernya lu sama Ernest Trisakti gitu. tuh. Trisakti. Terus materi kita ada yang bentrok mal. Mana? Tapi untungnya gue bawain dulu karena gue opener. Yang lift Trisakti nggak ada angkanya. Oh anjing, oh iya ya. Gue inget tuh, soalnya gue nontonin kan. Oh iya benar. Gue bawain tuh kan. Nah gue ngecengin Trisakti, ini Trisakti kampus keren banget, kampus revolusi gitu. Tapi Trisakti angkanya nggak ada. Kenapa nih trauma sama angka gitu-gitu kan. Terus kayak gue bawain tuh. Terus lu perform terus lu bawain lagi. Sama, gila gue sekelas sama Kemal bro. Otaknya udah mirip-mirip Kemal nih. Gue belum masuk komunitas regional mal itu mal. Oh belum tuh ya? Gue masih belajar tuh by video sama ngobrol sama teman-teman kampus. Gue Indra Frimawan tuh kenal pertama kali di situ. Di Trisakti? Di Trisakti. Itu awal mula gue maksudnya akhirnya terus gue pecah di situ. Gue ditawarin sama inian regional baru tuh, ada anak Jakbar dulu. Masuk regional Jakbar aja. Lu kan PLN kan masuknya Jakbar juga tuh. Oh iya boleh. Iya. Dari situ gue pertama kali pecah tuh. Gue inget banget dulu Ernest juga bercandanya begitu. Pas gue selesai turun gue perform kan pecah, gue turun terus. Lu komunitas mana? Oh saya dari komunitas STT PLN. Hah? STT PLN? Iya. Oh berarti tuh punya PLN? Iya. Kok gitu. Oh berarti ada juga dong STT PDAM gitu. Emang harus aja gitu? Ada gitu, kayak nanya-nanya gitu ya kayak seneng tuh lu ditanya gitu, seneng lu ya? Seneng, tapi ya gue bisa aja kok. Masa STPDAM, masa belajar air kok ya. Dulu gitu. Aduh, oh gitu ya. Dan ternyata lu dari situ nyadar, oh ternyata jokes gue sama jokes Ernest sama jokes lu pemikirannya sama nih. Gue ingat di Trisakti itu soalnya ada jokes yang gue mobil mepet-mepet. Iya, parkirannya susah. Sama yang nyebrang jalan. Gue inget tuh itu tuh. Yang Iron Man apa yang begini ya lu ya. Iya, gue bilang kenapa begini tuh di depan di Grogol tuh. Iya, gue cerita tuh. Iya, itu pecah tuh gue tuh. Itu tuh lu belum gabung komunitas, lu baru belajar dari video, terus pecah di situ ya? Pecah di situ, baru gabung komunitas regional, open mic lah di komunitas regional. Nah hitungannya gue di Trisakti itu stand up-nya materi gue tuh cuma 40% lah. 60% tuh gue nge-riffing kampusnya aja gitu. Karena kan ya gue juga masih kuliah waktu itu kan. Terus gue juga tahu lah Trisakti gue sering lewat gitu. Jadi gue ceng-cengin aja tuh kayak di Trisakti di sampingnya tuh banyak bencong-bencong dulu kan. Oh bener. Gitu terus juga banjir mulu gitu. Tuh gue ceng-cengin begitu aja tuh dulu tuh. Wah gue pecah dadar. Masuklah ke komunitas. Jakbar. Gak ada yang bisa di-riffing kan. Stand up otomatis bawain materi sendiri. Ngebom gue 4 bulan. 4 bulan kan? 4 bulan gue. Udah gitu 4 bulan bukan sekali seminggu sekali lagi open mic gue. Itu gue 4 bulan ada gue belajar ke Jakbar. Gue belajar ke Ciledug. Gue belajar ke Jakut, gue belajar ke Depok. Jadi seminggu tuh ada kali 4 kali gue cuman buat keliling open mic dulu. Itu berarti ngebom semua. Ngebom terus tuh 4 kali 4 aja 16 kali 4 tuh berapa tuh? Gue buat open mic tuh sampai akhirnya gue bisa pecah tuh. Di open mic ke bulan ke-5. Bulan ke-5. Di mana lagi tuh pecahnya? Itu di Jakbar lagi, udah mulai luas kali ya. Itu gue pecah lagi gara-gara gue nge-riffing kafenya itu waktu itu tuh. Oh, jadi lu nyadar kekuatan pertama lu di stand up riffing dong? Spontanitas. Gue ngerasanya tuh sebenarnya spontanitas aja gitu. Dari situ baru, nah akhirnya gue mulai akhirnya dari situ tuh udah mulai kayak di respect dulu kan gitu kan. Kalau udah ada, gila nih ada komik lucu nih dari Jakbar nih, ada Rigen nih komik lucu nih gitu. Jadi bahan omongan lah minimal di komunitas-komunitas dulu gitu kan. Nah terus udah tuh dari situ, terus gue bawain materi udah mulai agak luas. Terus gue ya itu banyak kayak spontan bikin di stage gitu. Di stage. Nah itu udah mulai jadi bahan omongan tuh, udah mulai wah Rigen dari Jakbar naik Sun segala macem. Udah mulai tuh ya? Udah mulai dari situ. Lu tuh pertama kali naik panggung yang mana? Bukan Trisakti? Atau Trisakti tuh awal banget lu naik stage gitu? Awal banget gue lomba di kampus. Oh. Gara-gara temen gue emang pengen ngejebak gue itu mah. Pecah gak tapi? Atau enggak? Kagak. Itu awal gua stand up tuh jadi ada lomba temen gua tuh kampus yang lu di mana kan? STTPLN. Oh yang tadi ya gue nanya lagi. Ya terus. Itu ada lomba. Terus gue didaftarin gara-gara gue lucu di tongkrongan. Kata lu tipikal begitu ya. Iya, lucu di tongkrongan. Lu daripada lucu di tongkrongan kagak ada hasil, mending lu ikut stand up. Dibilang ini ada lomba stand up gitu. Gue daftarin ya 20.000 sama temen gue. 20.000 tuh lumayan lah buat anak kampus dulu. Bensin masih 4.500 dulu kan. Iya benar terus. Didaftarin lah gitu, daftar gue
Pertama gue apaan sih, gue kagak mau gue gak bisa gue gitu. Udah gak apa-apa lu lucu banget lu bener dah. Ini mah dapat duit 2 juta lumayan, 2 juta hadiahnya kan. Lumayan ini kita bisa buat nongkrong-nongkrong gitu. Terus? Ya udahlah gue coba tuh. Gue naik ke panggung, gue bawain materi agak kodian tapi tuh bukan agak kodian, materi kodian semua gue bawain. Gue bawain materi kodian, kagak ada yang lucu mal, sumpah. Oh iya, gugup lu ya? Gugup juga, terus ya gimana sih baru pertama kali naik panggung pasti kelihatan so asik banget gitu. Terus gue ngebom terus disentil sama Mongol. Stand up itu harus originalitas yang diutamakan. Oh itu Mongol juri? Mongol juri sekaligus bintang tamu. Oke. Gitu. Kalau misalkan stand up itu yang diutamakan originalitas coy. Jangan lu bawain materi yang orang udah bawain dibilang. Gue begitu tuh, gue inget banget tuh. Wah ini kayaknya gue nih. Ini gara-gara gue baca-baca dari Google nih. Gara-gara gue denger dari tongkrongan aja nih mah gitu. Kodian. Itu tahun pertama 2012. 2013 tuh ada lomba lagi. Gue daftar sendiri tuh. Karena gue penasaran nih. Kenapa ini orang-orang bisa lucu, kenapa gue kagak, gue bilang. Tapi di rentan waktu itu lu gak ada latihan sama sekali nih ya? Gue udah mulai ikut jadi penonton bayaran di Metro dulu, Battle of Comic. Oh ada gue tuh kadang-kadang tuh. Ada lu, ada dulu. Tapi yang lebih sering gue ketemu tuh Bintang BT, terus Ajis, AAW, ya. Boris. Sering banget tuh gue ketemu. Soalnya Boris, Jui tuh. Iya Boris dan Jui itu kesayangan Metro TV banget dulu memang. Itu dulu sering banget, gue lihat nih. Wah, jadi pas habis lomba 2012 ini, lu mulai jadi penonton bayaran? Mulai ikut, tapi itu bareng kampus buat Danus. Ya akhirnya nonton nih, udah mulai nonton. Gue pelajarin, nonton di YouTube segala macam. 2013 ada lagi. 2013 ada lagi, gue udah mulai nulis juga tuh, udah mulai nulis. Udah mulai nulis, ada tuh materi gue nih, gue yakin nih pecah nih gue bilang. Masih inget gak lu premisnya? Apa? Masih inget gak soal apa? Soal gue dari Bima. Dari situ. Iya, gue dari Bima gitu dan nggak ada yang tahu Bima ya gitu. Ya Allah, Bima itu wah masih jernih banget, air aja masih jernih. Sungainya aja nih di bawah tuh Putri Duyung berenang kelihatan gitu. Kayak gitu-gitu, itu di hutan-hutannya tuh masih suka ada dino lewat gitu-gitu, itu ada T-Rex gitu-gitu. Oh gitu ya. Iya, pokoknya lebay-lebay dulu lah gitu lah. Ya. Terus lomba. Dapat nomor urut 1 mal gua. Anjir, langsung 1. Lomba anjing. Terus ya udah kita sambut Trigen, gua naik orang lagi rapiin kursi, nyet suara orang geser-geser kursi. Ngebom lagi gua di situ, kagak ada yang ketawa, bukan kagak ada yang ketawa, malah kagak ada yang nonton itu. Kagak ada yang nonton gua. Wah, anjing gua enggak lucu lagi tai gua bilang. 2013 tuh. 2013. Nah, sampai akhirnya ada tawaran dari Trisakti buat kampus. Kan karena kita aktif 2 tahun nih bikin lomba. Ada enggak komik PLN yang mau perform buat jadi openernya Kemal sama Ernest. Ntar kita bayar pakai tiket nonton acara itu lagi gitu. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, lumayan. Ada 5 tiketnya. Ngobrol sama anak-anak yang ikutan lomba itu, yang anak-anak PLN itu. Siapa nih yang ikut nih? Udah Bang Rigen aja, Bang Rigen. Karena gue emang paling tua di situ. Lah yang juara-juara nggak diajak? Yang juara itu bukan dari PLN mal. Yang juara itu Bedul Males Mikir dulu, anak Ciledug. Justru anak-anak komunitas yang emang udah aktif. Oh makanya juara. Gitu. Terus lu didaftarin nih. Primawan di mana kuliahnya? Primawan bukan kuliah, dia dari Jakbar. Oh jadi kok bisa ditawarin juga Trisakti ini? Nggak tahu. Oh dari komunitas regional kali. Kan itu disebar gitu kayaknya kan. Komunitas-komunitas terdekat yang aktif. Terus ya udah tuh gue di situ baru gue. Oh ya udah gue aja dah gitu. Pecahnya di situ di awal muasal itu ya. Awal muasal. Nah itu berarti bisa dibilang panggung ketiga gue stand up tuh. Wah anjing baru panggung 3 lu pecah lu, gila lu. Dari lu 2012 lomba ngebom, nonton ini apa namanya open mic itu sama yang Metro TV, ikut lomba lagi gagal, ngebom langsung pecah lu ketiga lu. Iya, tapi kan gue open mic setelah itu lagi ada 64 kali lebih itu mal. Yang gagal yang ngebomnya nggak langsung pecah-pecah lagi kan. Emang paling enak tuh stand up depan mahasiswa Gen. Apalagi kalau lu tahu seluk-beluk kampusnya udah pasti lucu banget. Kalau udah makanya gue kalau udah mahasiswa mah udah ini mah makanan nih, udah ini. Cuman sekarang udah kagak cocok nih. Udah beda banget ini aneh. Jokesnya antara gua sekarang sama mahasiswa. Gue sekarang kan lebih banyak nulis tentang keresahan keluarga gitu kan. Terus juga ya kalau mahasiswa, wah sekarang mahasiswa apaan ya yang lagi rame ya, udah bingung gitu. Iya gue juga kayaknya udah gak relate gue. Udah banyak yang kagak relate sama kecuali kalau materi gue kejadian nasional, gue ditampol Justin Bieber. Nah kayak gitu masih kena tuh karena masih relate kan.
ngomongin yang Lex tuh masih relate tuh karena orang semua tahu. Iya. Kalau gue ya itu paling andalan ya kalau misalnya di kampus atau ini gue marah-marah. Yang gue tuh terkenal marah-marah gitu. Gue takut aja gue kalau misalkan semakin terkenal marah-marah gue jadi kagak bisa marah-marah soalnya marah-marah gue nih dianggap orang lucu gitu. Baru ketemu persona itu ya? Iya, enggak jadi itu yang bisa jadi untuk nasional aja. Maksudnya buat panggung di mana itu kalau misalkan orang udah tahu Regen marah-marah tuh kayaknya udah aman deh itu. Lu kapan ketemu persona marah-marah itu kan? Gara-gara Panji tuh. Oh yang dari awal Panji ya? Panji awalnya yang dia bikin kompilasi. Sama Bari pengen buat disebut sebenarnya Bari sih. Tapi pecah bangetnya gara-gara Panji Bar itu. Iya. Awal asal muasalnya. Awal muasal. Bari tuh dulu tuh mancing-mancing gue kayak dia kamera dideket-deketin ke hidung sampai bener-bener deket banget di zoom gue. Bar munduran lah ini terlalu deket gitu-gitu. Terus Panji ngeliat lucu terus sama dia dibikinin konten juga sama Panji. Dari situ lu ketemu akhirnya persona marah-marah ini ya. Nah gue nggak pernah mencap itu sebenarnya Mal. Gue nggak pernah ngebikin bahwa gue pengen persona gue marah-marah gitu. Tapi akhirnya orang pada nempelin itu terus gue stand up biasa aja dibilang orang marah-marah ya kagak ya emang. Ya gue nih kayak gitu sekarang nih dibilang marah gitu sama orang padahal mah biasa aja gitu. Ya kan kadang orang ngungkapin emosinya tuh kayak gitu kan. Maksudnya nggak harus yang teriak atau gimana gitu. Lu konten sama Frimawan aja dibilang marah-marah tuh. Yang sama Rispo Frimawan. Kan dua absurd lu yang normal sendiri kan. Iya padahal itu kan bukan marah itu bingung. Iya. Makanya kalau marah itu ya gue ngocehnya udah emang panjang gitu terus udah gue tinggalin kalau marah mah gitu. Itu mah konten bingung bener dah. Iya yang lu juga berdua sama Vindes tuh yang di Vindes kemarin kan. Namanya juga orang juga kan sebenarnya lu ngedumel kan kayak. Iya. Aduh gimana sih tiba-tiba Frimawan ngomongnya kemana lu ngomongnya gimana. Dan persona itu yang akhirnya bisa ngasih lu rezeki secara gak langsung ya. Bener. Karena dari Panji terus Om Deddy. Ya. Gue awal-awal Om Deddy 2 kali gue kagak mau gue tolak tuh. Soalnya gue tahu Om Deddy ini kan biasanya mengundang bintang tamu tuh kalau enggak pemerintah gitu. Kalau enggak artis kelas 1 kelas A gitu loh bisa dibilang. Kalau enggak orang kontroversial yang lagi rame 3 ini. Nah ini gue masuk kemana nih? Di antara 3 ini kayaknya gue kagak ada yang masuk nih. Pemerintahan gue bukan, artis kelas A gue bukan, kontroversial gue nggak ada gitu. Makanya bisa dibilang Om Deddy tuh yang awal-awal berkomedi di kontennya yang isinya nggak jelas, itu ya sama gue tuh. Oh iya sama lu tuh ya asal muasalnya. Iya. Yang kontennya nggak jelas, yang ngomongin yang nggak tahu ngomongin apa, udah isinya cuman ketawa-ketawa, cuman nggak jelas, cuman orang marah-marah doang. Dari situ, nah awal gue bilang, Om ini gue ngobrolin apa, Om sumpah gue bingung banget, gue takut banget nih Om pertama-tama tuh kan. Nah, terus kata Om Ded, udah santai aja dibilang, udah ntar lu ya kayak gue tuh terus dikasih tahu kenapa gue ngundang lu itu gara-gara gue nonton video lu di Panji tuh lucu banget Gen gitu. Oh iya Om gitu. Ntar ya kita ya kayak biasa aja ya kayak lu di marah-marah Panji, aja. iya gitu. Ya, mudah-mudahan ya Om ya karena itu saya kagak disetting bener saya mah marah ya udah gara-gara Bang Panji tuh terlalu ngaco aja nanyanya. Ya masa ada orang ke Belanda ditanyain beli kursi kan nggak masuk akal Om gitu. Itu lucu sih itu. Dan gue juga baru nyadar persona lu marah-marah ya di video-video Panji itu. Yang lu di stand up di Belanda ada tuh stand up di Kedubes ya. Yang lu marah-marah masalah pesawat lah masalah apa itu lucu banget. Gue anjing Regen ketemu nih personanya akhirnya nih. Lama ya Mal ya. Iya lama loh. 2015. Itu lu ke World Tour kapan tuh? 2018 tuh Bang. Anjing baru ketemu. Padahal lu dari 2013 itu udah stand up tuh ya. 2013 stand up, 2015 masuk Suci. 2015, 2016, 2017 tuh kayak buta gue mau ngapain itu stand up tuh. Baru 2018 ketemu. Baru 2018. Tapi lu inget gak pertama kali yang lu rasain ketika lu dapat pecah itu apa Gen? Yang anjing seneng banget gua nih. Itu apa? Pecah apa maksudnya? Yang pecah stand up itu yang Trisakti. Apa yang lu rasakan setelah lu selesai manggung gitu? Kayak puas gitu ya? Puas kayak gue ngerasa kayaknya emang jalan gue di stand up nih. Oh gitu ya? Iya kayaknya wah gue kayaknya bisa nih di stand up nih, gue ngerasa begitu. Gue ngerasa wah insya Allah nih gue nih jalan gue di stand up nih. Terus tapi abis itu udah tuh kayaknya bukan dah. Setelah open mic di regional kayaknya stand up susah. Kayak gagal ya kayaknya iya. Ya memang semua orang kayak gitu. Gue juga sempat ngebom sampai akhirnya kayaknya bukan jalan gue gitu. Gue juara stand up aja Mal. Iya. Gue ngedon gue hitungannya juara stand up berapa setelah itu terus kayak anjing gue kayaknya gue nih malah jadi nggak jelas ya, malah jadi stand upnya nggak jelas gitu karena gini Mal, kompetisi tuh yang ngebikin kompetisi tuh kayak sekolah gitu.
Oke. Ya kayak di Suci lah gitu. Suci itu sekolah bisa kita bilang kan. Ya, benar. Ketika lu masuk ke sekolah, lu tahu nih banyak aturan, lu tahu nih banyak ilmu-ilmu stand up yang kita belajarin, banyak batasan-batasan, banyak ya pattern-pattern lah, aturan-aturan. Gitu. Iya. Dan itu yang ternyata malahan bikin gue selama gue jadi juara, terus gue jebolan Suci itu, yang bikin gue akhirnya kayak kepikiran gitu. Gue stand up harus seperti juara-juara lainnya. Gue harus stand up sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Gue harus stand up kayak David, gue harus stand up kayak G, gue harus stand up kayak Babe, gue harus stand up kayak Rian. Gue mikirnya begitu. Gue harus seperti juara-juara, gue gak boleh stand up yang kayak dulu lagi nih, karena gue sekarang juara. Gue dulu ngerasa begitu Mal. Setahun kali gue stand up tuh mencoba untuk jadi orang pinter, mencoba untuk orang yang bisa segalanya, bisa act out, bisa apa. Setahun gue kayak begitu. Ternyata setelah setahun lebih 2 tahun lah gitu, setelah gue bikin tour callback, ternyata bukan itu juara tuh ya lu nggak usah jadi orang lain, ya lu jadi Regen yang justru yang nganter lu jadi juara. Yang nganter lu jadi juara tuh Regen seperti apa? Ya Regen yang dulu tuh, Regen yang emang ngomongnya nggak punya saringan, yang udah goblok-goblok bangsat-bangsat anjing-anjing tuh dikeluarin gitu. Dulu gue kayak stand up di kampus, mencoba untuk pinter, mencoba untuk storytelling, mencoba untuk kayak observasi gitu. Kagak begitu gue ternyata. Gagal ya? Gagal ternyata ya lu ngambil yang di sekeliling lu yang lucu-lucu aja Gen gitu. Gue akhirnya sadar gitu. Dulu materi gue ya tentang orang naik motor bawa triplek gede, terus ngeprank orang depannya gitu. Nah, itu lucu. Iya kayak gitu-gitu, maksudnya kayak gitu-gitu justru harusnya. Dulu gue ngebahasnya tentang hutan di Indonesia. Wah. Gara-gara juara hutan di Indonesia lu bawa. Iya. Kayak gitu-gitu. Terus gue pokoknya ya pengen banget lah sok-sok pinter gitu. Ternyata salah tuh. Maksudnya bukan salah ya. Ternyata ya gak cocok. Ya lu harusnya kembali jadi Regen yang nganterin lu jadi juara. Bukan jadi Regen yang baru dengan titel juara. Nyadarnya berapa lama tuh lu nyadar 2 itu? 2 tahun lebih lah kayaknya. 2 tahun itu? 2 tahun 2016 2017 tuh gue kayak flop banget juga gitu kayak. Ya banyak lah yang bilang Regen juara yang gagal segala macam. Ya beban itu ya, beban megang juara 1 itu berasa di lu ya. Iya. Sampai akhirnya baliknya tuh ya itu gue perform di grand final Suci 7. Yang gue sama Jegel, yang gue pecah banget yang gara-gara ngebahas gue kagak disambut di Bima. Gue udah mulai berdamai, gue tadinya kan gue kayak nggak mau tuh dibilang gue juara yang gagal, maksudnya gue juara gitu. Terus ya gue bawain aja, gue udah ya udah gue juara kayak tai emang gue gitu kemarin tuh. Gue bawain itu baru alhamdulillah tuh pecah tuh yang nggak disambut itu. Itu akhirnya udah ternyata salah nih. Memang beban juara harus smart apa. Gue juga sempat ada di momen itu kok berusaha untuk smart apa. Emang gak masuk aja. Emang gue udah kayak sekarang aja dan udah tapi gue materi spesial gue yang terakhir udah storytelling kebanyakan. Gen, udah cerita-cerita aja gue udah. Nah iya kalau storytelling kan maksudnya ya sebenarnya storytelling itu kan cuman cara pembawaan, bukan cara kita ngulik materi. Iya. Nah kalau storytelling itu kan cara ngebawain materi yang emang kita bercerita kan, tapi nguliknya tetap ya kayak lu dulu sebenarnya mah. Sebenarnya ya. Sebenarnya kayak gue juga storytelling hitungannya setelah juara nih, setelah di World Tour. Storytelling ketika gue habis juara. Gue kayak tai gitu. Terus sampai akhirnya gue bisa mulai pecah gitu. Sampai akhirnya gue ceritain semuanya lah gitu. Nah itu sebenarnya storytelling. Tapi tetap gue ngulitin satu-satu itu kayak materi gue dulu. Nah itu yang jangan sampai hilang tuh. Gimana kita nulis materinya, teknik kita nulis materi. Pembawaan lu mau storytelling, lu mau main pendek-pendek. Terus itu mah pembawaan aja sih. Cara ngebawainnya doang. Bagian dari ini aja ya. Apa amunisinya lah ya. Iya. Tapi cara nguliknya tetap kayak gaya kita pada saat pertama kali stand up gitu kan. Emang kalau lu gaya nguliknya apa? Kalau lu? Kalau gue ya misalkan ada materi apa nih misalkan? Misalnya ada materi apa ya? Pertama gue pasti yang relate dulu nih sama orang relate nggak sama ini gitu. Terus abis itu gue kuliknya tuh kadang gue main di absurd gitu, main di absurd tapi gue terusin. Sama kayak Harry Hore gitu. Harry Hore kan kayak absurd tapi diterusin gitu. Kayak ya gitu gue misalnya kayak contoh nih ada jokes gue yang inilah. Gue bilang bahwa gue pernah di cancel kerjaan waktu itu. Lagi ada acara stand up, gue diundang terus gue di cancel.
gitu. Di cancel tuh acara jam 8 tapi jam 8 kurang tuh gue di cancel tuh gue kesel banget gitu. Gue kesel, gue masuk mobil gue banting pintu mobil gue sekencang-kencangnya biar orang tahu bahwa gue kesel gitu. Gue banting pintu kanan dar sampai pintu kirinya kebuka, gue bilang gitu. Pintu kiri gue banting dar, pintu kanan kebuka, pintu kanan gue banting dar, pintu kiri kebuka. Karena gue tutup barengan 1, 2, 3 mobilnya terbang gitu. Nah itu kan udah absurd dari awal tuh sebenarnya kan, dari yang pintu kanan dibanting terus pintu kiri kebuka. Gue lanjutin gitu. Terus gue lanjutin lagi kayak untungnya gue stand up komedian ya, ketika di cancel ya udah apa sih yang dipikirin, paling materi duit doang lah gitu sama waktu gitulah. Ya udahlah, lu bayangin kalau anak band apalagi kayak gitaris kayak Ispayung Teduh gitu. Diundang dia udah bawa gitar, sebelum manggung dia udah nyetem gitar neng 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 deng 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 gitu. Neng 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 deng deng gitu kan. Terus tiba-tiba dikasih tahu Mas Is maaf Mas Is di cancel gitu. Deng 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 dikendorin lagi. Ya kan ya udah bisa dipakai buat besok-besok kayak gitu. Nah, gue tuh gitu ada absurd tapi gue komentarin bahwa gue yang nulis tapi gue ngomentarin bahwa gue tolol gitu. Ini ngapain dulu kendorin lagi sih gitu. Padahal kan itu gue sendiri yang nulis. Oh, maksudnya gitu. itu pencarian lu selalu arahnya ke situ ya, ke tolol-tololnya itu iya, aja. Tolol-tololnya gitu. Nah, itu gue selalu tolol sebenarnya gue nulis materi malah enggak bisa disopinterin. Oh. Nah, nanti kalau lu 2023 ini mau balik lagi ke stand up akan bikin materi kayak gitu ya, lagi. Tetap harusnya ya gue tetap amunisi seperti itu walaupun pembahasannya mungkin akan berbeda. Keluarga soalnya sekarang keluarga, terus cara membawanya mungkin storytelling gitu. Oh, apa premis yang lu udah ada di tentang keluarga apa? Yang paling deep sebenarnya keluarga, selain keluarga juga industri. Gue pengen bahas mengenai industri. Ya pasti, karena itu lu ada terlibat di situ. Iya. Nah, kalau soal keluarga yang premis lu paling deep apa sejauh ini? Selain lu ada tentang lu nggak ketemu anak tuh masih lu mau bawain tuh ada? Beat kayak gitu? Ya kayaknya ada deh. Ada. Sebenarnya belum kepikiran tapi ya kayaknya itu juga akan jadi pembahasan karena itu masih berhubungan dengan industri keluarga gitu. Makanya gue rencananya aja nih sih mudah-mudahan ini nama acara gue aja badut gue bilangnya. Oh langsung ke situ? Iya gitu. Ya, bagus sih. Gue jadi badut gitu. Joker-jokeran gitu lu pertama. Make up joker. Terus habis itu gue cuci muka lumayan tuh 15 menit kebuang tuh. Jadi gue stand up cuma 45 menit. Aduh kebuang cuci muka di panggung kayak Rispo aja harus muntah dulu. Gitu. Tapi berarti kalau sekarang lu akan balik lagi ke stand up supaya lu bisa sama keluarga. Cuma lu anak berapa sih Kis? Baru 1 kan? Ini mau kedua nih Mal, gue Januari anak 2 Mal. Nah pas anak yang pertama umur berapa sekarang? Anak pertama umur 2 tahun lebih. Sudah nanya-nanya gak kayak kok jarang ketemu kita apa gitu? Lu dipanggil apa di rumah? Inilah yang bikin gue juga nyesel. Bukan nyesel ya, akhirnya gue kayak yang bikin gue yang tadi awal gue ngomongin Mal. Anak gue tuh kena speech delay. Apa itu? Speech delay itu jadi lambat bisa ngomongnya gitu. Jadi dia terlambat bisa ngomongnya. Anak telat bisa ngomong aja telat. Iya gitu. Itu udah 2 tahun lebih. Ya itu gue ngerasa ya ini salah gue juga gitu karena gue jarang ada waktu di rumah gitu. Gue nggak bisa mantau langsung gitu. Terus gue juga dan gue nggak bisa nuntut istri gue buat yang kamu gimana sih kok kamu anaknya nih begini gitu. Maksudnya gue nggak bisa begitu karena gue harus tahu, gue harus lihat sendiri gitu. Nah itu yang gue ngerasa gue banyak banget waktu di luar nih. Gue sampai nggak tahu kondisi anak gue ya. Terus ya kayak gitu kayak anak gue akhirnya pergi ke apa namanya ada pengembangan anak gitulah. Gue nggak bisa nemenin. Terus gue cuman istri gue suruh record biar gue dengerin, terus abis itu gue dengerin masukan tapi gue nggak bisa praktekin ke anak gue. Jarang waktu bener-bener sejarang itu ketemu anak lo ya Gere? Iya Mal, gue tuh nih ya gue syuting tema tuh kadang pagi kan, dari pagi tuh biasanya seminggu 2 kali gue syuting tema, terus siangnya tuh kadang lanjut TV gitu. Terus kadang ada lagi yang emang syuting TV tuh dari pagi sekitar jam 11 tuh. Nah gue berangkat kadang harus dari jam 10. Jam 10 berangkat, jam 9 bangun siap-siap gitu. Terus berangkat jam 11 gitu. Syuting nyampe jam 12, syuting sampai malam, kadang sampai jam 8, jam 9. Perjalanan kalau malam tuh gue nyampe sejam setengah kalau di Tangerang kan. Udah nyampe jam 10, kadang anak gue udah tidur. Kayak gitu. Jadi banyak banget waktu gue buat di luar gitu, buat ini. Terus kadang belum lagi kalau misalkan kayak kosong gitu, ada teman ngajak collab atau apa gitu, yang gue nggak bisa kayaknya, wah yaudah ya ayo gitu. Nah kayak gitu Mal. Iya. Dan lu ngejaga mood supaya bisa terus ngehibur orang gimana? Ngejaga moodnya lu sejauh ini? Kan lu pasti nggak ketemu anak bete dong, anjing gue bete juga nih sampai di posisi kayak anjing capek kerja gitu. Tapi lu ngejaga moodnya gimana supaya bisa tetap profesional gitu?
Nggak ada ya, kalau mood emang lagi jelek diem gua. Iya, lu ada di tema begitu sempet? Kalau di tema kan karena talk show ya, yang ngobrol aja. Jadi seneng. Gue ngikutin prompter aja kalau misalkan ngobrol. Tapi yang susah itu kan kalau kayak sketsa mal. Oh. Kalau sketsa ya kalau gue lagi moodnya lagi jelek atau misalnya gue lagi nggak enak lah gitu misalnya, ya gue diem. Maksudnya ya gue nggak usah terlalu banyak buat berusaha untuk ngelucu atau buat ngisi gitu. Kalau nggak lucu ya udah gue diem aja gitu. Ntar paling gue cuma nebelin doang gitu. Tapi kalau lagi on fire ya gue kadang ngisi gitu, masuk buat ngisi gitu. Lu waktu Suci 10 yang on fire tuh Gen. Gue baru lihat lu lagi kan kayak nge-host gitu bertiga sama GJLS ini. Lu termasuk yang on fire tuh hari itu tuh pas grand final. Gue sampai sama anak-anak sama Andi gitu-gitu gue ngobrol kayak anjing Regen on fire banget ya. Iya dia udah biasa sih industri bla bla segala macam. Tapi ternyata kita gak tahu kalau dibalik ke on firean lu itu mungkin pas ke rumah anjing anak lu udah tidur lagi. Terus gue awal-awal mal. Iya. Awal-awal gue masuk industri mal. Iya. Gue gak tahu ya tapi ini gue ngobrol sama psikolog juga ya. Iya. Gue sempet depresi gitu. Sempet kayak ya tapi bukan depresi. Depresi kan ada yang berat ada yang ringan ya. Mungkin gue masih yang ringan lah gitu. Emang disuruh buat ya gue untuk menenangkan diri gitu karena gue awal masuk industri kaget mal. Kagetnya tuh gimana ya? Kayak dulu gue ada program nih. Gue ada program. Gue program tuh namanya The Cafe dulu awal-awal tuh. Ada gua, ada Raffi Ahmad, Vicky Prasetyo, Andre Taulani sama Sule. Gila ini bintang semua nih, keren-keren semua nih. Ya. Terus ada gue di situ, gue minder mal awal-awal mal. Gue bingung, gue diem gue di program itu tuh. Gue saking udah nggak bergunanya sebenarnya di program itu. Lu bayangin Andre sama Sule main nih berdua dar. Gue bingung nih mau masuk juga bingung. Raffi sama Vicky nih main nih dar mainin bercandaan mereka lah gitu. Gue mau masuk bingung tuh. Gue sampai sempet gue kayak mundur dah tapi dilarang mal. Nggak boleh gitu. Terus gue kayak pulang tuh nggak pernah puas gue syuting tuh nggak pernah kayak ngeliatin kaca gitu kayak orang galau tau gak sih lu? Iya. Kayak di mobil gue ngeliatin anjing gue ngapain ya hari ini ya? Gue ngapain ya gitu. Gue dulu sampai sempat kayak nyetir tiba-tiba nyampe rumah gitu. Oh karena gampang aja gitu ya? Gampang aja gitu. Nyetir nih dari Jakarta nih terus nyetir sendiri gitu. Terus gak sadar tiba-tiba udah sampai rumah ya. Tadi gue lewat mana ya? Gue lewat sini apa lewat sini sampai kayak begitu mal. Nah itu dibilang, nah itu sebenarnya ciri-ciri depresi. Coba ntar ke psikolog. Tapi ini gue bukan ke psikolog yang emang praktek gue datang ya, tapi gue ngobrol sama orang yang emang dia ini. Nah itu sebenarnya Mas Regen hati-hati tuh takutnya itu salah satu indikasi lu terkena depresi gitu. Sempet kayak begitu gue di TV gue bingung ngapain gitu. Terus abis itu pas udah selesai konsultasi, lu nyadar mulai bener nih ya jalan hidupnya gitu maksudnya sampai akhirnya gue mengaminkan aja gitu. Ternyata setelah itu kan gue kayak bingung tuh ngapain gue di dunia ini ya, ngapain gue di industri ini ya. Gue kaget banget gue dari stand up yang emang main sendiri, gue setup sendiri, punchline sendiri, terus gue harus bermain grup, gue harus bisa ngimbangin orang-orang ini tuh. Terus gue harus ikutin industri. Ketika disuruh marah-marah tanpa konteks lu harus ikutin. Gue dulu disuruh marah-marah tanpa konteks karena orang tuh taunya Regen marah-marah, tapi orang nggak tahu kalau Regen tuh marah-marah karena apa. Gue tiba-tiba suruh masuk Gen, marah-marah aja Gen langsung. Marah-marah karena apa nih? Gue kan nggak tahu nih. Anjing kayak gitu-gitu terus. Iya terus gue marah-marah nih, terus nggak lucu, penontonnya nggak kenal gue, kan penonton bayaran mal. Gitu, penonton bayaran kan mungkin bukan orang yang nonton YouTube, gue kan terkenalnya dari YouTube gitu. Orang terkenalnya gue ya dari media sosial dulu gitu kan. Bisa dibilang gue marah-marah, penonton gue, anjing gue ngedrop banget itu gue. Pulang gitu mulu gue, pulang nggak pernah puas. Nggak pernah kayak ngerasa seneng gitu, gue kerja nggak pernah seneng. Sampai ke titik sekarang nih di industri. Sekarang gue udah mulai. Sekarang gue udah bener-bener ngejual diri gue buat industri banget. Oh jadi cara berdamannya adalah mengaminkan aja gitu. Mengaminkan aja iya. Kalau kapasitas lu tidak selucu Raffi Ahmad, tidak selucu Kang Andre, ya udah di situ aja. Iya, ya gue ngambil gimana caranya, gue nebelin mereka akhirnya sekarang tahu gue caranya. Gue udah nemu celahnya. Andre kan main absurd. Begitu gue masuk untuk ngejelasin jokesnya Andre atau gue mencoba untuk nebelin jokesnya Andre atau gue kontra sama Pak Andre. Oh jadi caranya gitu. Iya.
Akhirnya lu nemuin formulanya. Gue nemu formulanya ya setelah gue ya jam terbang juga, maksudnya gue belajar pelan-pelan kali ya gitu. Terus kayak Raffi nih ngomongin apa nih? Ya kalau gue nggak tahu gue nggak usah ikut campur sebenarnya. Raffi kan kadang suka main-main kayak, lu kemarin gue lihat di sini nih gitu. Lu Regen misalnya kayak gitu kan, Raffi kan suka gitu kan. Kemarin gue lihat lu di apartemen ini. Kagak, itu mah bukan gue kali, itu mirip doang. Tapi berapa di situ apartemennya? Ya 400 lah. Nah itu lu tahu kayak gitu-gitu. Padahal gue kagak ngelakuin, tapi akhirnya gue mau tuh, maksudnya kayak begitu tuh. Dulu mah gue, di mana sih ya gitu, kayak bingung dulu mah. Oh, tapi sekarang udah mulai main, udah mulai ngerti main. Udah mulai ngerti main, gue udah mulai belajar. Oh gitu. Tapi dari semua perjalanan lu nih Gen ya, tadi dari 2012 terus lu ikutan stand up pecah pertama 2013, semuanya ikut menanggung beban juara 1, lu harus so pinter sampai akhirnya lu nyadar kayaknya gue harus tolol aja, sampai lu ada di posisi industri, lu adaptasi. Hikmah yang lu dapat dari semua ini dengan tidak bertemu keluarga ini apa? Maksudnya hikmah yang dari, misalkan ada yang kayak lagi nonton sekarang, gue sebenarnya iri sama lu Bang Regen, gue pengen jadi kayak lu, tapi ternyata lu nggak suka-suka banget. Nah, lu hikmah apa yang lu mau sampaikan kalau misalkan ada orang mau jadi kayak lu nih ceritanya nih? Pengen jadi kayak gue apa? Iya, misalkan pengen jadi kayak lu lah dulu. Ya kalau misalkan pengen jadi kayak gue ya upgrade diri lah, belajar terus lah. Terus gue belajar dari Kang Sule waktu itu, dia bilang bahwa kita harus mengapresiasi komedian siapapun gitu. Karena itu akan menjadi pembelajaran kita nantinya. Dulu tuh gue jarang lah nonton acara, bukan jarang ya, tapi maksudnya nonton cuman sekedar doang gitu. Gue sekarang tuh nonton dan gue harus mempelajari gitu. Kayak gue mulai tahu mainnya Wendy tuh gimana, mainnya Denny Cagur tuh gimana, mainnya Andre Taulani tuh gimana, mainnya Kang Sule tuh gimana, mainnya Raffi Ahmad tuh gimana, mainnya Vicky Prasetyo tuh gimana. Gue mempelajari cara bermain mereka gitu. Mungkin di awal-awal gue enggak, tapi ketika mereka main, kalau mungkin orang lain di backstage, tapi gue nontonin kadang. Gue liatin, cara mainnya Kang Denny gini, cara mainnya ini begini, cara mainnya ini begini. Jadi begitu gue masuk ya, gue udah tahu nih cara untuk nimpalin mereka seperti apa. Kalau Wendy gimana? Kalau menurut lu? Kalau Wendy itu, dia tuh tipikalnya hampir sama kayak gue, nebelin jokes orang. Gitu. Jadi dia itu adalah sebenarnya dia tuh tipenya joker. Dia tuh tipenya yang kayak misalnya Paji Andre bawa mainan, atau Andika Pratama nih, kalau di Laporpa tuh Andika Pratama bawa mainan, nanti Wendy tuh yang bagian ngisi dari permainan yang dibawa sama ini, sama si Andika Pratama gitu. Nah kadang dia yang ngontrain Paji Andre, misalnya Paji Andre main yang ngaco, nah dia yang apaan begitu, kayak gitu doang main ini, terus dia ada celetukannya lagi satu yang buat ngisi di closing. Gitu ya. Nah itu tipenya Wendy tuh. Kalau Suryanya? Kalau Surya itu bermain dengan diksi, dia tuh hampir sama kayak Bang Komeng. Berarti diksi dia tuh bagus banget, dia tuh suka bermain diksi-diksi yang ngagetin banget gitu. Dia tuh bermain dengan diksi, bermain dengan emosi tuh. Jadi lu udah mulai bisa menerka-nerka nih ya, Kang Andre misalkan bawa absurdnya, tinggal lu jadi posisi nebalin absurdnya atau lu kontrasnya aja. Begitu misalnya gua ada main sama Pak Wendy nih, berarti gua ngambil posisinya Paji Andre. Karena gue tahu Pak Wendy ini orangnya kepancing, jadi gue mainnya absurd gitu. Kalau misalnya gue main sama Pak Wendy ya gue absurd. Gue ketemu Surya emosi juga nih, dia bermain diksi juga. Nah gue gimana caranya ini? Ya gue mencoba untuk bermain seperti ya Paji Andre. Kadang gue main absurd, kadang gue main aneh gitu. Gitu caranya gini ya, industri itu ya? Industri gitu. Gue tuh jadi makanya gue di industri akhirnya sekarang orang-orang TV itu nggak menuntut gue untuk marah-marah mal. Ya udah lu main, lu bantuin gitu sekarang. Cukup gitu. Berarti ya? Iya, lu bantuin yang lu ntar isi aja gini, lu bantuin aja nih. Ntar paling lu nanya-nanya gitu. Anjing, gue baru tahu lagi nih. Jadi gue sekarang udah nggak tahu maksudnya sebagai apa ya. Nah kayak ketemu sama Pak Denny. Pak Denny itu kan selalu mainnya kadang dia emosi gitu. Kadang dia ngisi, dia tuh bisa di apaan aja tuh. Denny Cagur ya? Denny Cagur tuh bisa apaan aja. Makanya Denny Cagur tuh salah satu komedian yang menurut gue paling gokil sekarang nih. Paling oke lah dia. Karena dia bisa jadi setup, dia bisa jadi punchline. Gitu. Dia kadang bisa nyet upin, dia jadi punchline-in gitu. Nah kadang kalau sama Pak Denny itu kadang kita janjian. Mainnya apa nih Pak Denny gitu. Ntar gue gini ya, ntar lu begini. Oh ya siap gitu. Ada obrolan itu dulu ya? Ada kalau sama Pak Denny. Nih mainnya apa gimana nih? Iya gitu. Ntar lu begini ntar gue udah ada nih. Nah Pak Denny tuh orang yang masih nulis sampai sekarang. Yang gue tahu ya dia tuh tetap nulis. Dia tuh skrip tuh pasti minta H-1, abis itu dikulik sendiri. Dikulik, diisi, bikin isian sendiri. Udah gitu ya? Denny Cagur ya? Iya. Gokil Bang Denny. Terus ya itulah yang gue yang hikmahnya ya setelah ini, selama ini akhirnya
gue harus mempelajari siapapun orang-orang itu. Siapapun ya, kayak makanya di Suci mungkin menurut lu gue on fire gitu. Sebenarnya gue on fire karena ya gue bisa tektokin Bang Komeng, gue bisa tektokin Cing Abdel. Gue tahu celahnya. Gue tahu celahnya, gue tahu mainnya Bang Komeng, gue tahu ininya ini kayak Bang Komeng nyeletuk apa gitu. Ya itu kan ini gitu. Terus Bang Komeng ya lu begini, gini gitu. Terus gue dengan gue tutupnya dengan apa? Gue tutupnya dengan emosi gue makin gue eskalasiin. Gue bodoh amat gue begitu-gituin. Gitu. Terus ya udah gue mainnya gitu. Bang Komeng kan main diksi nih. Nah gue kumpulin nih diksi-diksi apa lagi kira-kira nih. Oh gitu. Karena udah ketebak dari lu. Wah ini tipikal Bang Komeng diksi nih. Iya. Gue tahu nih. Jadi ketika dia ngecengin gue dengan diksi, gue tahu ngebalesnya dengan diksi juga. Kayak lu kan badan lu kayak begini kayak inian gitu. Ya daripada Bang Komeng begini kayak beginian gitu. Nah jadi gue mencoba untuk mengisi-ngisi kayak gitu. Oke. Kalau Cing Abdel? Kalau Cing Abdel itu sebenarnya orang yang tipenya tuh dia tuh bermain verbalnya kuat banget ya. Dia bermain verbal. Iya verbal. Dia tuh kayak sebenarnya kayak Indra Frimawan. Agak mind blowing juga kan. Sebenarnya kan kayak A ke B, B ke A gitu kan. Contohnya apa ya, jokes-jokes dia ya. Ya dia tuh bisa sambutan lucu aja dia bisa. Iya kayak gitu dengan kata-kata bapak dua ibu dua gitu-gitu kan. Nah kita tuh kalau misalkan sama Cing Abdel peka aja sebenarnya. Peka tuh kayak dengerin aja nih. Takutnya ntar ada yang nyelip nggak enak nih. Maksudnya dia ngeluarin jokes tapi orang nggak ngerti, tapi kitanya nggak nebelin. Nah tugas gue tuh kalau sama Cing Abdel tuh, misalnya Cing Abdel ngelempar nih, nah gue siap-siap nih. Ada misalnya dia main aneh gitu, ini kali maksudnya gitu. Misalnya jangan dua gitu. Banyak orang nggak ngerti nih misalnya nih, jangan dua, jangan itu nggak usah disingkat-singkat. Ya gue ditulisannya jangan dua, ya jangan dua itu artinya jangan gitu. Gitu cara anjing. Nah itu sih makanya kalau di industri itu apa ya bisa dibilang ya bener kata Kang Sule, semua itu dari gue belajar dari Kang Sule bahwa ya lu apresiasi ke semua komedian semuanya. Iya. Gitu semuanya. Gue sama Pak Wendy waktu itu bacain Anugerah Komedi. Alhamdulillah gue bisa tuh iniin Pak Wendy karena gue bermain aneh gitu, kayak ada Pak Sandiaga Uno, gue bilang Pak itu juga lumayan rame kan di Instagram gue sama di TikTok gue tuh gue posting kan. Pak Sandi, saya Pak Sandiaga bawakan menteri ini nih pariwisata nih, pasti banyak nih kota-kota antara acara-acara stand up gitu Pak, saya siap Pak stand up gitu, saya stand up di tengah laut juga siap Pak gitu. Nah gue main aneh tuh, gue sengaja celetukin itu, Pak Wendy nyambut wah di tengah laut lu ngaco lu sekalian Pak, dia stand up di kebakaran kayak gitu-gitu tuh. Nah gue udah tahu kan bahwa dia akan ngejawab itu, bahwa Wendy-nya. Karena Wendy suka respon-respon nebelin di situ. Oh, jadi lu yang pancing dulu. Oh, gue tahu nih Wendy pasti ini. Jadi kebentuk sendiri situasinya ya. Situasinya kebentuk sendiri gitu. Oh gitu. Dan itu berarti kalau tadi kita bahas soal hikmah hidupnya itu juga hikmah ya. Itu ya. Belajar terus yang tadi lu bilang, ternyata dari Kang Sule lu dapat ilmu itu, ilmu masukan itu. Tapi sekarang kalau lu garis bawahi filosofi hidup lo apa nih sekarang, buat sekarang nih Gen? Buat sekarang? Iya. Jangan berhenti belajar sih. Iya berarti sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi, jangan berhenti belajar karena ketika lu udah ngerasa jangan pernah puas, jangan berhenti belajar. Kalau lu udah puas, orang yang lain yang lagi belajar bisa ngebalap lu. Ketika lu udah berhenti belajar, lu udah ngerasa di atas, nah teman-teman yang lain tuh bisa ngejar lu. Gitu ya, makanya gue selalu mencoba untuk mempelajari hal baru nih. Mempelajari hal baru. Mungkin tadi gue bilang bahwa gue kemungkinan akan ngurangin ngurangin gitu. Karena gue ada hal baru yang pengen gue pelajarin. Apa itu Gen? Boleh dibocorin Gen? Digital, gue penasaran banget sama dunia digital. Digital tuh maksudnya gimana tuh? Digital kayak Instagram, TikTok. Oh lu mau mainin itu semua? Gue mau main itu. Sekarang gini Mal, gue tuh ngerasa kenapa nih, gue harus cari tahu nih. Ini yang jadi tanda tanya besar buat gue. Gue kemana-mana orang tuh banyak yang ngenalin gue, orang banyak yang negor gue gitu. Iya. Gue pernah jalan sama selebgram yang punya followersnya 2 juta gitu. Gue jalan berdua, orang lebih banyak kenalin gue, orang manggil gue, orang minta foto sama gue gitu. Sedangkan selebgram ini nggak begitu banyak lah gitu. Yang mengenali mereka gitu. Ternyata dan tapi kenapa followers gue tuh di Instagram cuma 300.000 gitu. Oh itu yang gue harus pelajari nih, kenapa gue di digital nggak segede dia gitu. Mungkin ada jawabannya, dibilang segmented gitu. Nah berarti kan sebenarnya selain segmented juga orang harus ada minat buat tahu tentang gue. Nah itu yang harus kayaknya gue harus kurangin. Gue harus mempelajari digital nih, itu yang pengen gue pelajarin. Gue kaget banget, maksudnya ada orang
viral di tahun 2019, di tahun 2020 dia viral, 2022 udah kebeli rumah mewah. Oh. Gila, dari digital mal. Iya. Itu yang lu mau kulik di 2023 nih. 2023 itu kalau lu berhasil Gen, wah itu lu bisa ngurangin kerjaan gratis drastis tapi duit lu tetap banyak tuh. Gede. Nah itu Bintang Emon kita jarang ngeliat di mana. Beli rumah gila mahal banget. Iya. Kiki Saputri itu bukan yang dia cara apa lapor Pak doang, sisanya off air. Iya, tapi bisa hidupnya mewah banget. Iya. Sampai ulang tahun aja di hotel, gue bilang buset, gue aja syukuran rumah ngeblok jalan, gue bilang. Nah berarti apa nih step by stepnya supaya lu bisa tembus ke digital nih, lu gue masih belajarnya dari siapa nih? Gue masih belum tahu, gue masih sama manajemen gue tuh jadi tanda tanya gede nih. Ya lu harus berarti ketemu circle itu. Lu harus main sama mereka tuh. Ya gue harus main, gue harus mempelajari digital, gue harus sama tiktokers yang baru-baru lu harus cari tahu nih harus gimana cari tahu, mereka bener. nih. Terus ajak-ajak coba lihat mereka gimana bikin kontennya, pelajarin lagi Gen. Kayak lu tadi belajar awal-awal ngulik Wendy, ngulik Surya. Iya. Oh. Iya, gue harus mempelajari itu lagi gitu. Gila. Dan karena gini, digital itu aset mal sebenarnya mal. Ya kayak lu nih ya. Mungkin lu udah jarang nih kelihatan di TV atau media di TV. Emang lu juga emang kagak ngambil TV sih kayaknya. Iya memang gua nggak bisa kayak lu Gen. Iya, emang gak bisa. Makanya pas tadi lu kasih tahu gua baru nangkep tuh anjing itu yang gua selama ini kurang gitu. Iya kayak emang kalau lu maksudnya ya tidak seperti dulu yang nongol. Dulu gua buka YouTube ada Kemal, bikin lagu, bikin apa gitu. Iya. Tapi lu punya aset itu, lu punya YouTube dengan subscriber 1 juta. Iya benar. Ya kan, lu punya Instagram followersnya berapa? 1 juta. Sejuta juga 1,5 gitu. Ya. Kayak begitu. Itu kan aset mal. Ya TikTok gue juga segitu. TikTok lu gitu. 1,5 juta. Jadi gue baru nyadar bahwa 1 juta itu emang beneran 1 juta. Jadi mau apapun platformnya tetap 1 juta kecuali Twitter ya. Kalau Twitter kan udah beda. Tapi tetap 600.000 gue bilang, oh ternyata gue gak jauh-jauh gitu. angka gue. Angkanya gak jauh-jauh, maksudnya itu tuh aset gitu. Ketika lu kayak begitu, tapi brand ngelihat misalnya nih, sama Kemal aja nih followersnya udah 1 juta nih. Minimal 10% mah 100.000 mah ada kali yang nge-like gitu. Minimal yang nyangkut 5% mah ada, 2% mah ada kali yang nyangkut ke brand kita. Oh gitu gini. Maksudnya begitu ya, kalau kayak gue 300.000 kan yang nyangkut gimana gitu. Pasti akan ada pikiran-pikiran kayak begitu. Kalau sekarang akhirnya gue dijual itu bukan gara-gara Instagram, tapi ya gara-gara sosoknya. Kayak misalnya yang tadi gue bilang ada brand ini kerja sama Regen, ya karena Regennya, bukan karena media sosialnya, bukan karena aset digitalnya. Kalau misalkan gue udah bisa gedein aset digital, terus gue masih bisa fight di industri ini, gue ngerasa ya gue udah cukup nih, maksudnya bisa udah bisa vakum tuh, iya bisa udah tuh bisa buat gue ngejaga lah gitu. Dan lu lunasin rumah mah bisa lah ini. Bisa kayak Babe, bisa sama keluarga Babe, terus. Gitu iya. Bisa. Babe Ardit tuh Arif Brata. Babe Ardit Arif Brata yang jadi sekarang ini kiblat gue, yang gue bilang ini mereka gila banget. Iya banget. Berarti ini yang lu harus ikutin nih circle-nya Adi Arif Brata karena dia bertahan hidup dari konten. Si Babe. Terus habis itu Oza juga termasuk. Bertahan lah. Maksudnya dari cuma digital fight, gitu. Bahkan dia meledak dari situ lah. Dari gitu. digital dari digital. Terus Bintang Emon. Terus Ardit Erwanda. Bener. Ardit termasuk yang struggle di digital. Iya, maksudnya kita nggak pernah ngelihat dia kayak kerja sampai jadi tawon. Gue belum kerja sampai jadi tawon, sampai jadi Hulk gitu. Iya ya, gua aja sekarang kalem-kalem aja, duit aman-aman aja, beli apartemen aman-aman aja kayak gitu. Nah itu yang jadi tanda tanya gua digital gitu. Ya. Digital tuh kayaknya gua harus bisa sini, gua 2023 target gua harus bisa nembus tembok ini nih digital nih, gimana caranya nih. Kalau kata Jovi, digital itu kenyataan, lo ketinggalan zaman, lo ketinggalan. Bener. Jangan sampai gua ketinggalan zaman, bener itu. Iya, berarti itu 2023 goals lah belajar digital. Karena emang akan jadi aset. Gue pengen punya aset sih. Maksudnya gue minimal YouTube gue kalau dijual bisa M lagi. Makanya nanti kalau lu udah dapat ilmunya ntar kita sharing-sharing lagi kan. Kalau ilmu digital nih beda lagi nih. Beda area nih, beda hutan nih. Beda medan perang nih udah nih. Kalau TV itu kan, kalau industri TV ya selera penonton itu berapa persen, tapi selera dari tim juga itu yang lumayan gede kan. Maksudnya ini aja Regen gitu, dia bagus nih, lucu nih gitu. Ntar masalah by minute-nya ya ntar tergantung Regen sama siapa. Regen sama Haji Andre bagus di by minute-nya gitu. Buat ratingnya Regen bisa mainin Haji Andre gitu.
Ya. Digital beda medan Kalau perang digital nih. ya udah kita yang fight sendiri, kita yang perang sendiri, kita yang benar-benar ada di depan, benar-benar fight sendiri. Duit buat kita sendiri. Duit buat kita sendiri, kita tahu sendiri hasil kerja gue ternyata baru segini, hasil kerja gue bisa segini. Bisa gitu. naker sendiri ya. Bisa naker sendiri. Dan biasa kalau udah digital kuat, lari ke bisnis sudah gampang tuh. Bener. Karena aset udah gede. Bener, Iben MA gila. Ya itu gue interview Iben anjing emang. Iben tuh gue termasuk yang orang yang iri banget sama Iben karena dari sosial media dia bisa memanfaatkan websnya sosial media untuk bikin kuliner dan kuliner juga tetap menghasilkan. Arif Muhammad juga. Arif Muhammad tuh. Iya, Payakumbuh apa? Padang. Payakumbuh. Iya Payakumbuh ya benar. Ya itu juga kan akhirnya cuma dari sosial media. Iya. Gila. Lu kalau udah berhasil Gen udah lu hidup lu enak Gen. Amin lah. Karena industri udah dapet dan itu pun secara nggak langsung adalah tips bertahan di industri dari lu Gen. Dengan lu belajar. Iyalah. Pas sama judul ya. Udah pas sama judul. Iya. Makanya nanti kita nantikan Regen di 2023 kayak gimana. Tapi thank you udah mau datang nih Gen. Sama-sama, udah bagi-bagi ilmu. Semoga sehat-sehat terus bisa mengurangi pekerjaan ketemu keluarga terus. Ya, amin. Digital naik, naik. Bisa buka bisnis. Iya, amin. Nanti bareng-bareng bisnisnya sama Regen nih gua nih. Amin. Ya pokoknya thank you udah nonton episode kali ini guys. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Thank you.